Ini VT 88 ya. Nah, ada yang bertanya mengenai nasib IKN ya. Begini, kalau mau dengerin kuliah ekonomi politik itu agak panjang ya. Nggak bisa Anda cuma nanya, oh ya gitu aja. Nggak bisa, ya itu harus ada runutannya gitu loh. Jadi ada hukum sebab akibat gitu loh. Jadi kalau enggak ya nggak ngerti. Nah, latar belakang IKN itu ada tiga ya. Satu, bahwa 10 tahun ini kita tuh dibiayai oleh utang Cina. Jadi utang negara itu 8.000 triliun, utang Cina itu 8.000 triliun lewat BUMN. Nah, itu yang dimarahin, ditegur kepada Luhut Panjaitan tanggal 20 Agustus tahun 2023, ad interim sampai sekarang sudah 10 bulan. Utang Cina, China Shadow Banking. Nah, kemudian kan Cina juga nggak ngaku bersalah ya. Loh, aku punya duit, aku utangin Indonesia, kok itu terserah Indonesia, salahnya Indonesia. Kenapa Indonesia kok utangnya nggak dicatat oleh APBN? Kenapa kok utangnya gelap-gelapan pakai corporate to corporate ya? Bukan G2G tapi B2B. Nah, itu kan salahnya Indonesia gitu. Ya sudah, itu salahnya Indonesia. Jadi Indonesia dilarang lagi utang BUMN. Nah, Indonesia juga nggak merasa bersalah ya kan? Siapa yang mau ngaku salah? Jadi Indonesia itu ngomong begini, oke kalau nggak boleh utang kepada BUMN, berarti utang swasta boleh? Ya boleh. Oleh karena itu namanya dulu konglomerat Apos, sekarang namanya konglomerat IKN, itu dibiayai utang Cina sebagai pengganti BUMN. Nah, kira-kira demikian. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah wakil kepala otoritas IKN itu adalah CEO Sinarmas Land. Itu loh, BSD Bekasi Sonoan Dikit. Nah, itu mundur. Nah, kenapa kok mundur? Karena dia itu diberitahu ada operasi trio Fujian. Jadi sehingga bahwa mereka tahu bahwa mulai dari Erick Thohir, trio Erick Thohir itu di take down. Nah, sekarang mafia judi dan mafia timah di take down. Nah, berikutnya kemana? Itu trio Fujian, itu ya dari Pulau Indah Kapuk dan BSD Bekasi Sonoan Dikit. Ya mundurlah dia. Nah, ngapain ikut perang? Dia nggak ngaku. Kamu saudaranya si Jinping? Ya enggak lah. Ya nggak ngaku. Jadi sehingga dia mundur karena ada apa? Ada operasi trio Fujian. Nah, apakah IKN ini akan lanjut? Begini loh Pak ya. Suatu saat juga seorang temannya Raja Sanjoyo juga bertanya, "Lah piye putramu tuh masih umur 20 waktu Sanjoyo itu sudah tua mau meninggal. Putramu masih umur 20." Beliau menjawab bahwa takdir, nasib dari seseorang itu nggak usah dikhawatirkan. Ya, dia akan nggak ngerti caranya jadi raja dan dia akan terus diteror oleh power ya, kekuasaan, sehingga dia akan mati. Tapi kalau dia nggak mati, dia akan jadi raja. Minimum dia akan ketemu orang penuntun yang akan membuat dia jadi raja. Itu adalah wasiat dari Romo Sanjoyo. Nah, sekarang IKN juga demikian. Kalau misalnya pemerintah itu mau mengetuk pintu ya, permisi Pak, ya minta tolong ya, putra Pak Sanjoyo, nggih, itu ya nyuwun duit 400 triliun gitu. Nah, duit sekarang itu bukan berupa alat simpan ya, bukan diwehi emas untuk 400 ton gitu. Ora, kue diwehi jenenge personal guarantee, dijamin. Nah, uangnya tuh ngambil ke World Bank, utang, permisi utang Pak, ya ini dijamin dari Sinuhun Raja Mataram IV gitu. Nah, putranipun Raja Sanjoyo, nggih gitu. Nah, diutangi. Prinsip uang itu semua itu Anda bebas mau ngambil boleh asal utang. Nah, utangnya itu di World Bank gitu. Makanya sekarang ketika utang-utang Indonesia itu nyolong lewat utang gelap Cina, shadow banking China, itu dimarahin ya kita harus kembali ke kitohnya, ke World Bank. Demikian. Ini waktunya masih ada ya, 5 menit lagi. Ada juga yang nanya, Pak, karena Pak Luhut itu ad interim ya, itu ada yang penasaran.
Ya, Pak Luhut itu dulu silsilahnya bagaimana? Raja mana dia? Nah, beliau itu keturunan dari TB Simatupang, Tahibonar Simatupang. Jadi anaknya Ibu Maruli ya, istrinya Pak Kasat, itu Boru Simatupang. Artinya ibunya itu adalah ponakan TB Simatupang. Ya. Nah, karena kawin-mawin jadi campur dengan Boru Panjaitan dan Boru Simanjuta, suaminya dari anaknya El Luhut yang menikah dengan Pak Maruli. Itu adalah kisah dari silsilahnya Pak Luhut, ya kan? Nah, kenapa Pak Luhut kok sakti banget? Ya orang kan ada yang punya kepintaran, ada yang nggak punya kepintaran. Ya Pak Luhut itu punya pinter, dia itu adalah komandan Kopassus. Komandan Kopassus itu atasannya Pak Prabowo, ya, dia seniornya Pak Presiden Prabowo. Jadi dia sangat brilian ya. Dia yang ngajari Pak Prabowo. Juga ada yang bertanya apa lagi ya? Bagaimana kisahnya perang Trio Fujian ini? Ya seru ya. Jadi Trio Fujian itu pertama yang di take down itu adalah mafia judi online dan mafia tambang. Itu Fujian 1 ya. Fujian 1, Fujian 2, Fujian 3 lah ya, gitu loh. Fujian 1 ini Pulau Indah Kapuk. Ya, itu yang menjadi di take down pertama, di target pertama. Ya, utusannya sudah bertemu dengan raja ya. Ya, beliau bertanya ya kan, kenapa kok di take down? Kenapa kok dibekukan? Siapa yang membekukan? Kantornya di mana? Kita jawab bahwa yang membekukan itu kantornya FATF. FATF, silakan di Google, itu ada kantornya. Silakan hubungi kantor pusat FATF karena bos ini merasa kenal dengan senator Amerika, ya Presiden Amerika, dia kenal Donald Trump. Jadi sehingga beliau menanyakan duitnya kemana itu yang dibekukan. Itu di FATF. FATF, ya monggo diklik alamatnya FATF. Oke, Fujian 2 ini itu adalah yang tadi itu, BSD Bekasi Sonoan Dikit. Itu yang CEO-nya menjadi wakil kepala otorita IKN, ya kan? Nah, selain wakil kepala otorita IKN ini mundur ya, ini gara-gara perang Trio Fujian ini, itu Kejaksaan Agung itu dingoeng-ngoeng oleh Densus, itu atas otoritas dari Pak Fujian 1. Ya, kemudian juga kren MRT itu anjlok di depan Kejaksaan Agung. Itu protes dari Fujian 1. Juga ada gudang peluru di Bantar Gebang meledak. Itu juga karena Fujian 1 ini nggak happy. Ya, apakah dengan pertemuan dengan Raja King Mataram IV, ya, apakah dia puas atau dia ingin berlanjut? Ya silakan, ya kan. Nah, kedua itu adalah bagaimana masa depan IKN? Ya itulah Pak, ya Tuhan itu bersabda ya, Tuhan ketuklah maka kamu dibukakan. Ya silakan. Kalau mau mengetuk ya kita ketemu, gitu loh. Nanti ada personal guarantee, ya silakan ditambah utangnya. Mau 4.000, 5.000 triliun tambah lagi. Monggo, ya kan? Itu utang harus dibalikin tuh ya, harus bayar bunga. Utang kepada World Bank itu jaminan dari harta Mataram.